Kenapanya? Karena tahu bahwa ini punya potensi yang menjadi juara dunia. Gila, orang kampung sudah punya visioner seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam hebat, salam bahagia untuk orang tua muda Indonesia yang saya cintai. Nah, Cipikus kali ini mau ikut bergembira, ya. Ikut bergembira karena apa? Kemarin tanggal 2 Agustus, kita diberikan hadiah oleh pasangan putri Indonesia yang menang di Olimpiade meraih medali emas, yaitu Chris dan Apriani. Ya, saudara orang tua muda yang saya hormati, dalam kesempatan ini Cipikus ingin mengomentari atau memberikan sisi lain dari soal kemenangan Apriani dan Chris ini. Saya ingin melihat dari sisi bagaimana seorang Apriani yang memiliki jiwa pemenang atau mental juara. Ini luar biasa. Kalau Anda lihat semuanya prosesnya luar biasa, dari orang kampung, ya, dari Sulawesi, daerah Kendari sampai ke Tokyo. Wah, luar biasa. Perjalanan hidupnya ini sungguh menarik, dan itu Anda bisa baca di berbagai media, ya, saya kira. Tapi di sisi yang saya ceritakan ini nampaknya sulit untuk Anda dapatkan dari media lain. Nah, maka itu Anda tulis di sini, ya. Dengerin apa yang akan saya share pada Anda, karena ini penting. Bagaimana Anda juga bisa mendidik atau melatih anak Anda untuk memiliki mental juara, ya. Teman-teman, ya, kita patut bangga, kita semua senang, dan presiden pun senang akan prestasi ini. Nah, saya akan lihat bagaimana di balik prestasi ini Apriani bisa mencapai seperti itu. Nah, dari sudut itu saya ingin, ya, kita sharing, ya. Saya mencoba menganalisa, saya coba cari referensi kenapa si Apriani sampai bisa menjadi juara dunia. Pasti dia memiliki mental yang hebat. Nah, ternyata prosesnya sungguh luar biasa dan sesuai dengan teori bahwa ketika anak Anda ingin menjadi anak yang memiliki mental juara, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda memberi contoh. Anda sebagai role model, ya. Di sini penting karena anak itu meniru. Di situ terlatih mental si Anik, panggilan kecil Apriani ini, sejak usia 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun, melihat ibunya yang sering bertanding bulu tangkis. Karena ibunya ternyata juga seorang yang suka berolahraga, selain bulu tangkis itu badminton, volley, ya, tenis meja, ya, itu ibunya. Jadi memang sejak kecil Apriani disuguhkan oleh contoh ibunya yang bertanding hampir setiap hari. Akhirnya tumbuh apa? Tumbuh minat, tumbuh keinginan karena melihat contoh kehebatan ibunya. Dan saya yakin itu mental Ani sudah terbiasa melihat sebuah pertandingan, latihan, dan tiap hari itu dia lihat sejak usia 2 dan sampai 3 tahun. Ya, ini menarik. Jadi yang pertama, Anda sendiri harus ngasih contoh. Pak, tapi saya kan bukan ahli, bukan. Nah, Anda nggak harus dengan bulu tangkis, tapi jadi Anda suka apa? Membaca, fokus membaca. Menulis, fokus menulis. Main musik, fokus main musik. Berikan contoh sejak usia dini. Nah, di situ adalah proses mental juara sudah terbangun, ya. Oke. Yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah
Biarkan anak Anda memilih apa yang dia sukai sejak usia dini itu. Di sini terlihat banyak permainan, tapi si Ani lebih memilih bulu tangkis. Kan ibunya tadi juga bola voli, main tenis meja, dan main bulu tangkis. Tapi si Ani ini memilih bulu tangkis. Nah, disitulah orang tuanya, bapaknya melihat Ani ini punya bakat yang hebat. Dan anehnya bapaknya itu yakin betul bahwa saat itu dia mengatakan anak ini nampaknya akan menjadi juara dunia dengan cara melihat raket yang konon dari kayu. Dengan tampilan-tampilan ini nampaknya bapaknya sudah ada feeling gitu. Ini kayaknya anak saya akan menjadi juara dunia. Nah, itu hebatnya ya. Jadi Anda sebagai orang tua coba kenali bakat anak Anda sejak usia dini. Ini penting. Cara melihatnya tergantung dari kemampuan Anda. Nah, ini Pak Amiruddin, bapaknya Ani, melihat betul ini anak kayaknya bisa menjadi juara dunia. Nah, karena keyakinan itulah ya, akhirnya bapaknya memberikan dorongan dan support luar biasa untuk Ani. Ya. Nah, yang ketiga tentu membangun kepercayaan diri dong. Kalau orang punya mental juara, pasti orangnya percaya diri. Nah, ternyata Apriani atau Ani ini dia terbangun kepercayaan dirinya karena apa? Lingkungan. Nah, dia ternyata anak perempuan sendiri dari 3 bersaudara laki-laki, karena anaknya Pak Amiruddin ini adalah 4, dan dia salah satu cewek sendiri. Nah, karena kedekatan dengan kakak-kakaknya ini akhirnya tumbuh keberanian. Orangnya bermental berani, bahkan dia berani untuk membantu berkelahi ya, bukan sering berkelahi tapi kalau berkelahi berani. Wah, tomboy lah begitu ya. Nah, ini terbangun ya kepercayaan dirinya melalui situ. Akhirnya bapaknya melihat, anak ini kalau main taekwondo terus bahaya. Saya akan fokuskan dia ke bulu tangkis. Ya. Jadi kepercayaan dirinya itu terinternalisasi tersendiri karena dengan kakak-kakaknya yang laki ya, suasana yang terbangun. Apalagi dia juga olahraga taekwondo juga ikut gitu ya. Tapi bapaknya melihat, wah kalau saya teruskan di sana nggak bagus, karena perempuan lebih baik disalurkan di energinya disalurkan di bulu tangkis. Ya. Nah, bangunan kepercayaan diri ini juga dilihat atau dilakukan oleh bapaknya dengan cara apa? Memberikan peluang-peluang untuk latihan. Ya, latihannya itu luar biasa. Ya, nanti kita lihat dari prosesnya. Tapi proses melatih ini tidak saat dia umur 10 tahun, tapi umur 3 tahun diberikan latihan. Kenapa? Anaknya ini sudah dikasih tempat sendiri, latihan di belakang rumahnya, yang bikin semacam tempat pertandingan, tempat olahraga badminton yang dari tanah. Sangat sederhana sekali. Bahkan itu menjadi cerita unik tersendiri. Silakan Anda cari beritanya. Nah, latih anak Anda, kepercayaan Anda, dan ajak dialog, tumbuhkan. Saya yakin saat itu bapaknya si Ani mengatakan begini, analisa saya, kamu akan jadi orang hebat kalau kamu ngikutin apa yang Bapak omongkan. Bapak latih, coba. Karena kamu hebat, kelihatan pukulanmu bagus, kamu orang yang kuat. Mungkin itu kata-kata yang muncul saat itu. Tapi saya nggak lihat, analisa saya ya itu. Jadi kepercayaan diri yang Anda tumbuhkan dengan cara Anda ya, silakan. Kalau saya lihat bapaknya ini membangun kepercayaan diri Ani mulai dari dia tumbuhkan saat dia melihat pertandingan ibunya, kemudian dikasih kesempatan untuk berlatih dan dibimbing. Nah, dengan cara-cara memberikan motivasi
bahwa nanti kamu akan menjadi juara dunia. Ini bapaknya sudah men-set seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian saudara sekalian, yang penting lagi ketika Anda ingin anak Anda itu memiliki mental juara, beri kesempatan anak Anda untuk hidup secara sederhana dalam sebuah keterbatasan. Nah, Anda lihat, Ani ini dilahirkan di sebuah desa yang sana, non jauh di sana dekat Sulawesi Kendari, kampung begitu ya. Latihannya itu waktu kecil 3 tahun itu hanya dibikinkan dengan raket dari kayu, kemudian koknya nih itu dari jerami ya, latihan. Dan rumahnya juga nggak terlalu bagus ya. Kenapa? Dia dilatih dengan lapangan tanah, dengan kesederhanaan itu. Bahkan memang untuk beli raket bapaknya nggak punya uang. Dihadapkan ketika anak itu memiliki empati, karena apa? Karena dia merasa tidak punya, maka bapaknya pasti akan mengatakan, saat itu mengatakan ya, bahwa kamu jangan khawatir, nanti kamu akan hebat, yang penting kamu ikuti apa yang bapak sarankan ya. Jadi dengan kesederhanaan itu ternyata membangun empati si Ani, bahwa suatu saat dia juga akan bisa lebih baik, dan ini hanya sebatas proses untuk belum ada menjadi ada. Nah, itu penting. Jadi rasa kesederhanaan, keterbatasan ini ternyata membangun jiwa. Dia ingin menjadi lebih saat dia mendapatkan kesempatan. Jadi peluangnya, kalau orang coba segalanya ada, anak Anda, oh ini mobil ada, makan ada, semua ada, anak itu nggak punya jiwa ingin berubah ya. Kenapa? Karena semuanya ada. Nah, apa yang dilakukan bapaknya Ani Amiruddin ini tidak sengaja, bahwa keterbatasan itu secara alamiah. Tapi itulah yang membangun mental Ani, bahwa suatu saat saya akan memperoleh yang lebih baik, dan sekarang ini saya mendapatkan pelajaran seperti ini ya, gitu. Jadi kesederhanaan, keterbatasan kadang-kadang membangun jiwa atau bisa membangunkan mental pemenang ya. Nah, saudara sekalian, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang dilakukan oleh bapaknya untuk si Apriani adalah latihan ya. Latihan yang serius, fokus, dan betul-betul keras. Bapaknya karena tahu bahwa ini punya potensi yang menjadi juara dunia. Gila, orang kampung sudah punya visioner seperti itu. Ini ketajaman orang tuanya melihat potensi Ani menjadi juara dunia ya. Akhirnya bapaknya investasi di waktu, di tenaga, ayo diajaklah si Ani untuk berlatih setiap hari. Bahkan untuk latihan itu diceritakan di situ, jarak antar rumah dan tempat olahraga itu 9 km. Bayangin, 9 km jauh sekali ya. Saya bayangin anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun diajak jalan. Ini luar biasa. Jadi karena apa? Latihan. Jadi disitulah penempaan Ani yang sejati. Di saat dia bapaknya yakin, kalau saya latih, saya gembleng dari sekarang, dia akan menjadi juara dunia. Dan betul, ketika itu kesempatan ada untuk Ani, yaitu mengikuti pertandingan kelas RT, kelas RW, kelas kecamatan, kelas kabupaten, provinsi, nasional. Peluang membuat dia kesempatan bertanding ini juga membangun mental juara. Nah, untuk itu, kalau Anda ingin anak Anda memiliki mental juara, jangan pernah Anda hambat dengan perhatian ini atau sedikit-sedikit. Jangan, nggak usah, udah pokoknya begini aja. Udah, kasih kesempatan untuk bertanding ya, melakukan exercise yang lain. Tapi ingat, tidak harus Anda fokus ke bulu tangkis.
Mungkin anak Anda suka sepak bola, mungkin olahraganya di tenis meja, atau mungkin panahan, dan mungkin juga tidak olahraga, musik, melukis, menulis, apa saja, bahkan latihan berekspresi, jadi aktor, semuanya bisa. Yang penting teman-teman, Anda harus fokus kepada apa yang disukai oleh anak Anda sejak kecil. Itu sih pesan saya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara, bapak ibu muda yang saya cintai, agar anak Anda memiliki mental juara. Ingat apa yang saya sampaikan tadi ya. Dan jangan lupa, Anda harus selalu melatih diri Anda sebagai orang tua untuk sabar menjadi pelatih. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan saya mohon bantuan Anda untuk tetap men-subscribe, share kepada teman, dan komen boleh, nanti dialog ke apa yang ada di kolom komen, nanti akan saya jawab ya. Menarik kan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk anak Anda. Terima kasih.